Halo teman-teman investor Binata Sekuritas, kembali lagi dengan saya Revita. Kali ini saya akan menyampaikan highlights mengenai saham SMP atau PT Salim Infomas Pratama Tbk untuk pertimbangan investasi teman-teman semua. Untuk highlight pertama, produksi CPO SMP naik sebesar 5% selama 9 bulan tahun lalu. Pada 9 bulan tahun lalu, SMP memproduksi 551.000 CPO atau meningkat 5% dibandingkan periode tahun sebelumnya. Sedangkan produksi inti tandan buah segar atau TBS naik flat secara year on year ke level 2,1 juta ton sejalan dengan cuaca yang tidak menguntungkan selama semester pertama tahun lalu. Pada 9 bulan tahun lalu, total volume penjualan CPO juga turun sebesar 11% dan produksi inti sawit juga turun minus 4% year on year. Kami menyesuaikan target total tandan buah segar atau TBS dan CPO selama tahun 2022 lalu masing-masing menjadi 3,63 juta ton dan 721.000 ton. Kami memperkirakan produksi full year tahun ini akan tetap dipengaruhi oleh cuaca yang tidak menguntungkan, tetapi akan sedikit meningkat secara year on year sejalan dengan pertumbuhan tahun lalu. Untuk highlights kedua, pertumbuhan margin EBITDA SMP sekitar 2 digit. Meskipun produksi tumbuh flat selama 9 bulan tahun lalu, SMP mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 45% menjadi 1,16 triliun. Meskipun terjadi penurunan total penjualan sebesar 13%. Penurunan penjualan itu disebabkan karena penjualan edible oil dan fats yang lebih rendah, namun diimbangi oleh harga jual rata-rata produksi kelapa sawit yang lebih tinggi. YSMP melaporkan EBITDA selama 9 bulan tahun lalu sebesar 3,36 triliun atau naik 14% year on year. Margin EBITDA sendiri masih tinggi sebesar 24%. Sedangkan kami memperkirakan margin EBITDA selama tahun 2022-2023 secara rata-rata akan tetap lebih tinggi dari 2021 masing-masing sebesar 25% dan 24%, sejalan dengan harga produksi kelapa sawit yang lebih tinggi selama periode 2 tahun ini. Untuk valuasi saham SMP, kami menargetkan target harga dalam 1 tahun ke depan sebesar 800, di mana secara valuasi enterprise value per EBITDA sebesar 4,4 kali atau diperdagangkan pada 9,37 kali PE. Dengan kenaikan signifikan terhadap harga saham saat ini, kami tetap merekomendasikan buy. Sebelum saya tutup, highlights singkat secara general CPO Outlook 2022-2023. Produksi pada tahun 2022-2023 akan tetap dipengaruhi oleh musim kemarau panjang pada tahun 2019 lalu. Tetapi berakhirnya La Nina kemungkinan menandakan masa-masa yang lebih sulit bagi harga minyak sawit karena harga hasil kedelai membaik setelah hasil panen yang lebih rendah dan harga yang lebih tinggi menguntungkan kelapa sawit dalam 2 tahun terakhir. Kami memperkirakan harga rata-rata CPO akan lebih rendah pada tahun ini karena output industri kemungkinan akan lebih tinggi. Demikian highlights kami mengenai SMP, semoga berguna bagi teman-teman semua untuk investasi ke depannya. Terima kasih.